Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azhiri zalimin bizzalimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini halal bihalal. Ini kalau kita ngomong di Arab halal bihalal bingung mau ngarap ini, Pak. Karena nggak ada konsep halal bihalal, ini nggak ada. Bahasa Arabnya halal bihalal, orang Arab sendiri nggak ngerti. Okay? Hanya orang Melayu, karena ini sebetulnya budaya orang Melayu, Pak. Halal bihalal itu. Okay? Halal bihalal itu budayanya orang Melayu, nggak ketemu kalau kita di Arab. Tetapi manfaatnya luar biasa bagi kita. Kalau kita cerdas, Pak, halal bihalal, silaturahmi, ini adalah wasilah, salah satu di antara wasilah kita ke surga. Okay. Kalau kita mau cerdas, kita itu kan sebetulnya disuruh oleh Rasul, disuruh oleh Allah itu menjadi orang yang cerdas. Okay. Makanya sekarang itu ada program literasi kalau di sekolah. Okay. Belajar menjadi cerdas. Makanya tidak salah kemudian ayat Al-Quran yang turun pertama kali itu kan Al-Alaq, Iqra, moco, berliterasilah, bacalah, agar kita menjadi orang cerdas. Pada banyak ayat kita diminta oleh Allah menjadi orang yang cerdas. Afala ta'qilun, apa kowe enggak mikir? Afala tubashirun, apa kowe enggak ndelok? Afala tatadabbarun, apa kowe enggak ngaji, bertadabbur? Artinya itu semua apa, Pak? Itu semua menyuruh kita menjadi orang yang cerdas. Okay? Ada sebuah kisah, ini orang cerdas, Pak. Ini salah satu contoh cerdas. Masuk surga nggak susah-susah. Orang yang cerdas. Siapa itu? Salah satunya adalah sahabat Ghaziyah, Sawat bin Ghaziyah. Jadi Sawat bin Ghaziyah itu yang Ansor, Pak. Okay? Orangnya hitam. Pada suatu ketika, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dan Ibnu Katsir, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adil as-sufuf yauma badrin, wa kana ma'ahu sahmun aw qadhun. Jadi suatu ketika Rasulullah itu memeriksa saf, Pak, pada saat sebelum perang Badar. Perang Badar itu perang terbesar, Pak. Ya? Maka disebut Badar Kubro. Al-Quran disebut dua kali. Disebut yang pertama adalah Al-Furqan, Yaumul Furqan, karena pada saat itu membedakan mana orang muslim, mana orang kafir. Tetapi kata Rasulullah, walaupun besar itu, perang yang paling besar, kata Rasulullah itu juga pasti kecil. Ya, tahu Rasul apa? Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini pulang setelah perang Badar, Rasul menyatakan begitu. Kita ini pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Nah, ketika Rasulullah SAW memeriksa barisan perang Badar pada tahun kedua Hijriah, ada yang namanya Ghaziyah ini, entah sengaja atau tidak, dia keluar dari barisan. Ditegur oleh Rasulullah, istawi ya Sawat. Makanya sekarang kalau Bapak Ibu sekalian kerso, imam itu kadang-kadang mengingatkan barisan, istawu sufufakum, kan gitu. Nah, itu ceritanya begitu. Istawi ya Sawat, luruskan barisan Sawat. Tanpa sengaja Rasulullah itu wakana ma'ahu sahmun aw qadhun. Jadi Rasul itu tuh bawa anak panah untuk meluruskan. Nah, entah kenapa kemudian tersenggollah perutnya Sawat bin Ghaziyah ini dengan anak panahnya. Karena Sawat ini orang cerdas, Pak, langsung komentar. Auja'atani ya Rasulullah. Wahai Rasul, engkau telah menyakitiku, Rasul. Bukankah engkau diturunkan rahmatan lil alamin? Komplain dia kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak menghendaki dia dikisos di akhirat, maka minta dikisos saat itu juga. Tadi ya Sawat, kisos, balas ya Sawat. Tapi Sawat nggak mau, disuruh mengkisos. Tanya Rasulullah, ma baluka ma hamalaka ya Sawat, karepmu apa? Nah, kalau orang Bayeman begitu, karepmu apa? Sawat menyatakan,
Rasul menyentuh perutku itu dengan anak panah, kemudian mengenai perutku yang terbuka. Maka saya ingin mengkisos dalam kondisi yang demikian. Rasul menyuruh sahabatnya ambil anak panahnya. Begitu bajunya Rasulullah, gamisnya Rasulullah disingkap, apa yang terjadi? Apakah sawat mengkisos Rasul? Tidak, Pak. Membuang anak panahnya, langsung memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bingung Rasulullah, tanya lagi, ma hamalaka ya sawat, karemu apa sawat? Sawat menjawab, uridu fi akhiri hayati ayyamassa jildi jilduka. Wahai Rasul, aku ingin di akhir kehidupanku ini menyentuh kulitku yang hina ini dengan kulitmu yang mulia. Rasulullah langsung angkat tangan, Pak. Mohon berdoa kepada Allah, wahai Allah, masukkan dia ke dalam surga. Cerdas nomboten, Pak. Cerdas, nggak usah ngapa-ngapain. Mungkin. Nah, pada saat itulah qadarullah, sawat ini syahid di perang Badar, langsung dijemput oleh malaikat maut, dibawa ke surga. Gitu. Artinya apa? Sekali lagi, kita dijadikan, kita diminta oleh Allah dan Rasulullah itu menjadi orang cerdas. Maka orang yang cerdas salah satunya menggunakan event ini dengan sebaik-baiknya. Karena halal bihalal, silaturahmi merupakan salah satu wasilah kita masuk ke dalam surga Allah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu fil laili wan nasu niyam, tadkhulunal jannah bisalam. Rasulullah menyatakan, wahai manusia, ya ayuhan nas, afsus salam, tebarkan kedamaian. Tebarkan kasih sayang, salam. Gitu. Salam itu kan, Islam itu sebetulnya dari kata salam. Salam artinya damai. Damai artinya tidak ada permasalahan. Baik sesama kita manusia, hubungan kita manusia terjaga dengan baik, hubungan kita dengan Allah juga terjaga dengan baik. Berarti kita sudah tergolong orang Islam. Rasulullah itu, Pak, pernah suatu ketika mengingatkan kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sakjane wong muslim iku, kata Rasulullah, man salimal muslimuna, siapa yang orang Islam lainnya selamat min lisanihi wa yadihi, selamat dari tangannya dan aniaya mulutnya atau lidahnya. Jadi kalau kita itu nggak ada masalah dengan tetangga kita, jadi ketika kita tidak ada permasalahan dengan tetangga kita, nggak ada dengan saudara kita, kita sudah termasuk golongan orang Islam sih, benar. Gitu? Tetapi sebaliknya, ketika kita membuat gaduh tetangga kita, membuat gaduh saudara-saudara kita, maka sesungguhnya kita belum menjadi orang Islam yang sempurna. Afsus salam. Maka nggak ada ceritanya Pak orang Muslim itu teroris, itu nggak ada. Karena sejatinya orang Islam itu dia senantiasa menyebarkan kasih sayang, menyebarkan kedamaian. Sesuai dengan namanya, salam Islam Muslim, artinya orang-orang yang damai. Ketika kita tidak ada permusuhan dengan sesama, tidak ada permasalahan kita dengan Allah, maka sekali lagi kita sudah digolongkan menjadi orang-orang Islam. Afsus salam, tebarkan kedamaian. Ini salah satunya, Pak, jalan kalau kita mau ke surganya Allah. Tebarkan kedamaian. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua, wa'at'imut ta'am, beri makan. Artinya di situ kalau kita tafsirkan atau kita terjemahkan bebas, beri bantuan kepada sesiapa yang menghajatkan. Okay? Kalau kita tidak mau memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan,
maka kata Allah kita itu digolongkan menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kalian mereka-mereka yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka-mereka yang menghardik anak yatim. Enggak gelem ngopeni anak-anak yatim, Pak. Saya punya 8 panti asuhan di Lumajang ini, Pak. Kita di bawah kita ada 8 panti asuhan. Di Lumajang ada 2, Panti Putra dan Putri. Kemudian di Senduro ada, di Tempe ada, di Pasirian ada. 8 panti asuhan, Pak. Kalau kita mau menyantuni mereka, kita akan ketemu dengan Rasulullah, jaminannya, Pak. Rasulullah dalam sebuah riwayat menyatakan, ana wa kafirul yatim hakadha fil jannah. Saya bersama mereka-mereka yang mau peni anak yatim hakadha, seperti ini fil jannah, di surga. Tonggoannya, Pak, bersama Rasulullah. Tetangga kita nanti di surga adalah Rasulullah. Siapa itu? Mereka-mereka yang senantiasa ngopeni anak-anak yatim. Sebaliknya, mereka yang menghardik anak yatim termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Berikutnya yang termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama adalah mereka-mereka yang enggan memberi makan orang miskin. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ziarah wali, di Sunan Ampel itu di depannya itu ditulis, ada tulisan itu, ada namanya pepiling. Pepiling. Apa pepilingnya? Wenehono mangan wong sing luwih, wenehono teken marang wong sing wuta, wenehono klambi marang wong sing udon, ya. Wenehono payung marang wong sing kudanan. Itu ada, Pak, kalau Bapak Ibu sekalian ziarah, di depannya itu ditulis. Ya. Maksudnya apa, Pak? Jadi orang kita itu menjadi orang yang weh-weh, suka memberi. Ya. Janji Allah, mereka yang memberi akan dikembalikan berlipat ganda, bahkan 700 kali lipatnya, bahkan lebih daripada itu. Allah menyatakan dengan tegas, sampai hitung-hitungannya itu Allah ajarkan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum, permisalahan mereka-mereka yang menginfakkan jalannya di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti sebuah benih, ambatat sab'a sanabila, tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai ada 700 biji. Artinya apa, Bapak? Ketika kita infak 1 saja, 1000 misalkan, maka Allah lipatkan menjadi 700.000. Gitu? Hitung-hitungannya sudah diajarkan oleh Allah. Jadi ketika kita memberi, pasti Allah akan mengembalikan dengan berlipat ganda. Ayat itu ditutup, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan mengembalikan, menggandakan dengan yang tiada terkira. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi Allah nih Pak, sanes kula.
Maka mereka-mereka yang senantiasa weh-weh dalam hidupnya, suka memberi, gitu, suka membantu mereka-mereka yang membutuhkan, tidak ada berkurang hartanya, Pak. Walaupun sedikit, justru dia akan bertambah. Ada sebuah kisah pada masa Nabiullah Musa. Ada seorang yang ketika dia beribadah itu dang mulih, ya. Kalau di sini misalkan habis sholat itu Pak, tidak pakai wirid, langsung buyar, langsung mulih, Pak. Suatu ketika ditahan oleh Nabiullah Musa, ditanya kenapa kok buruan pulang. Katanya tadi, apa dia menjawab? Wahai Rasul, ini kelambi saya ini gantian sama yang di rumah karena nggak ada lagi. Maka dia minta, kalau boleh saya minta jadi orang kaya setahun saja. Jadi wong sugih cuman setahun. Didoakanlah oleh Nabi, berubah hidupnya Pak 360 derajat menjadi orang yang kaya raya. Setahun sugih, 2 tahun sugih, 3 tahun tambah sugih. Nah, Nabi kan curiga, jangan-jangan ngutung ya. Ditanya oleh Nabi, apa rahasianya? Rahasianya adalah dia bicara, dia menyampaikan, selagi saya mampu memberikan bantuan, saya berikan karena saya sudah merasakan bagaimana kesulitan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, dengan begitu Allah tidak mengurangi karunia-Nya, kekayaannya, justru Allah lipat gandakan kekayaannya karena dia suka bersedekah. Maka sekali lagi, ono undangan Pak Koko ngirim surat, kita butuh paving, kita mau bawa ini biar enggak banjir. Nah, balapan Pak gitu. Sing sedekah. Apa balapan sing melayu? Balapan nyengkre. Ya. Jadi ketika kita ikhlas memberi, pasti jaminannya Pak, Allah akan melipat gandakan pahalanya kalau kita ikhlas. Enggak ikhlas ya enggak. Ayat itu ditutup, surat itu ditutup. Yuraun ini apa Pak? Pirsa Pak. Yuraun ini apa Pak? Ada yang tahu yuraun? Yuraun itu artinya riya. Enggak. Orang-orang yang riya itu juga termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Makanya hati-hati Pak. Kita wis beribadah niku belum tentu diterima oleh Allah. Jangan sombong dulu. Okay. Apa dalilnya Ustaz? Ya itu tadi surat Al-Maun itu. Salah satunya fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Loh Pak, kalau panjenengan pun sholat, cek diarani celaka kali Gusti Allah. Sinten niku? Sinten niku? Mereka-mereka yang riya, mereka-mereka yang lalai. Nggih, lalai, sahun, lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadana ini. Mari azan, qomat Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya Pak, engko Aisyah cek qomat ae. Matur-matur qomat Pak, imam takbir Allahu Akbar, cek takbir. Terakhir masbuk ketinggalan. Oleh ndoke puyuh enggak situ oleh ndoke unta. Ketinggalan. Itu termasuk golongan orang-orang yang sahun, lalai. Nggih, lalai. Maka kemarin kita sudah ditarbiyah di bulan Ramadan, gitu. Bulan Ramadan itu paling Pak sing ditunggu niku waktu beduk tok. Wong Indonesia niku sing disiplin ngenteni buka puasa wes 15 menit sebelum maghrib wes ngarepe meja kabeh. Cuman niku disipline wong Indonesia. Maka hari ini dari mulai sekarang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah, datang Pak. Yeah. Mau datang dengan sukarela atau dipaksa. Okay.
Sukarela itu kenapa Pak? Ya oleh adzan langsung buka. Dipaksa Pak digotong yang sekolah, yang masjid. Itu dipaksa. Maka mari kita makmurkan musola kita. Ketika ada monggo bareng-bareng sareng-sareng jamaah. Ya, yang laki-laki khususnya. An-amut ta'am, memberi makan. Yang ketiga Pak, ini ada dua lagi, kita singkat saja karena mesti jam-jam untuk Pak Musuri. Yang ketiga, wasilul arham, melanjutkan tali silaturahmi. Ujung-ujung itu niki Pak. Kata Rasulullah, silaturahmi itu memanjangkan usia, melapangkan rezeki. Man ahabba an yubsatalahu fi adarihi wa yunsalahu fi rizkihi falyasil rahimahu. Sapa sapane wong sing kepingin dipanjangkan umurnya, wa yunsalahu fi rizkihi, dan dilapangkan rizkinya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia meneruskan tali silaturahmi. Nah, makanya sekali lagi ketika kita cerdas, maka jadikan ini betul-betul upaya kita untuk meningkatkan tali silaturahmi. Agar umur kita panjang Pak. Kalau kita kumpul-kumpul ini kan pasti cengengesan kita. Apalagi bapak ketemu bapak, koyo arek cilik mana Pak? Ketemu masih wong tua, masih wong sepuh. Lek ketemu koncone padha tuae, koyo arek-arek. Mbok lah, gitu. Lupa Pak, lali utange. Mari mulai ya eling maneh. Gitu. Nggih. Melapangkan rezeki. Nah, lek mboten mriki, mboten nangsal Pak kacang goreng tadi. Gitu. Karena kesini silaturahmi maka dapat. Entar lagi sate Mas. Oh, sate apa Mas Suri? Pak rezeki ini kalau kita mau silaturahmi. Yang terakhir, wasallu fil laili wan nasu niyam. Salat malam ketika manusia semuanya tertidur lelap. Ditutup hadis itu, tadkhulunal jannah bisalam, maka pasti kalian akan masuk surga dengan gampang, dengan mudah, dengan damai. Nah, kalau kita mau cerdas Pak, 4 ini Pak, enggak usah susah-susah, gitu. Agama itu mudah. Ad-din yusr. Allah hanya menghendaki kemudahan kepada kita. Inna Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Bon, kadang di Pulau Banyuwangi sing mempersulit diri, gitu. Contohnya apa Pak? Nah, kita kalau musafir sholat boleh didiskon, jadi nggak dulu. Bahkan boleh dikumpulkan 2 waktu sholat. Lah diskon nih Pak. Mudah kan? Dapatkan kemudahan. Gitu. Puasa, kalau kita lagi musafir juga boleh kita tidak berpuasa. Kan diberi keringanan. Artinya sekali lagi Allah itu memberikan keringanan kepada kita. Maka kalau kita orang cerdas, pergunakan 4 jalan ini Pak untuk menuju surganya Allah. Oke. Yang pertama, tadi apa tadi? Apa Pak? Afsus salam. Tebarkan kasih sayang, kedamaian. Yang kedua, memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, melanjutkan tali silaturahmi. Yang keempat, sholat malam. Paling sholat malam sing susah ya, gitu. Tapi gampang Pak. Allah sekali lagi tidak menghendaki kita sulit. Umar niku susah Pak bangun malam. Apa yang Umar lakukan? Habis isya sholat tahajud Pak, karena tidak mau ketinggalan sholat malam. Tapi lebih afdol dilakukan setelah kita tidur. Tapi boleh setelah sholat isya langsung sholat, atau sebelum tidur kita dirikan sholat malam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi,
Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kita sebuah insight bagi kita untuk bisa kita mendapati sisa-sisa kehidupan ini. Dan terakhir mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa, menengadahkan tangan kita dan menundukkan kepala kita. Semoga di sisa-sisa kehidupan ini kita bisa diberikan oleh Allah keringanan untuk senantiasa dalam hidayahnya. Ila hadirnya wa ala kulli niyatin shalihah syai'u lillahi lahumul fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultani. Allahumma a'inna, Allahumma a'inna, Allahumma a'inna ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر القول بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.